Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Bu Ulfa di mata pelajaran prakarya. Untuk mata pelajaran prakarya, pembelajaran kita minggu ini atau saat ini, kita akan mempelajari jenis dan manfaat daripada serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kalau minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian. Sekarang akan kita bahas tentang jenis dan manfaat. Sebelumnya, kita review atau kita ulang sebentar materi kita yang kemarin tentang pengertian. Kita ketahui bahwasanya pengertian serealia minggu kemarin itu merupakan tumbuhan biji-bijian dari kelompok rumput-rumputan, di mana serealia itu berupa bulir atau biji dan sebagai sumber karbohidrat atau pati. Di mana kita ketahui karbohidrat ini adalah sumber energi, itu serealia. Dan perlu kita ketahui bahwasanya serealia ini merupakan banyak sekali dibudidayakan di seluruh dunia. Kenapa? Karena serealia ini merupakan sumber energi bagi manusia. Dan juga serealia ini merupakan sumber karbohidrat di sebagian banyak negara berkembang. Jadi serealia ini sangat sekali dibutuhkan oleh masyarakat luas karena bisa dikatakan sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk dunia. Seperti itu. Nah, serealia ini merupakan tanaman semusim. Apa maksudnya semusim? Yaitu tanaman yang hanya satu kali tanam atau satu kali panen. Begitu sudah panen, sudah tidak bisa menghasilkan lagi, sudah mati. Contohnya seperti padi. Seperti padi itu kalau sudah panen ya sudah habis. Kita untuk mendapatkannya lagi harus menanam lagi. Seperti jagung juga seperti itu, seperti kedelai, seperti kacang tanah, seperti itu. Kebanyakan dari serealia ini merupakan tanaman semusim. Maksudnya tanaman semusim itu adalah hanya satu kali tanam atau satu kali panen. Berikutnya adalah kacang-kacangan, yaitu biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia dan digunakan untuk bahan pangan manusia dan ternak. Ini sebagai sumber protein nabati. Kalau serealia tadi sebagai sumber karbohidrat, kalau kacang-kacangan sebagai sumber protein. Kemudian ada umbi. Umbi ini juga sama sebagai sumber karbohidrat. Nah, sekarang akan kita bahas tentang jenis dan manfaat. Yang pertama, jenis dan manfaat daripada serealia. Serealia itu dikelompokkan atau dijeniskan ada banyak ya sebenarnya. Tapi yang akan kita bahas di sini, jenis daripada serealia yang akan kita bahas di sini ada 5, yaitu beras, jagung, gandum, sorghum, dan jawawut. Yang pertama kita bahas beras. Beras itu apa toh? Beras itu bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras ini mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa ini merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Warna beras itu banyak macamnya atau berbeda-beda. Itu yang mempengaruhi warna beras itu adalah pigmennya, zat warna atau pigmennya. Tergantung zat warnanya itu. Ada beras yang berwarna merah, ada beras hitam,
kemudian ada ketan hitam, ada ketan putih. Kita bahas jenis serealia yang kedua, yaitu jagung. Jagung ini merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, Cah. Selain beras, tanaman yang terpenting lagi ada jagung. Kenapa kok terpenting? Karena jagung ini sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Bahkan ada beberapa wilayah di negara Indonesia, wilayah Indonesia itu seperti Madura dan Nusa Tenggara menjadikan jagung sebagai makanan atau sebagai bahan pangan pokok. Seperti itu. Jagung itu selain buahnya yang dimanfaatkan, hampir seluruh bagian jagung itu bisa dimanfaatkan oleh manusia atau hewan. Seperti daun dan batangnya itu bisa sebagai pakan ternak. Kemudian apalagi bunganya bisa untuk kerajinan. Kulit buahnya juga bisa untuk membuat kerajinan. Banyak sekali manfaat daripada jagung. Jagung juga dapat dibuat sebagai tepung, Cah, yaitu yang kita kenal dengan maizena. Seperti itu. Berikutnya ada gandum. Gandum itu merupakan sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Gandum merupakan makanan pokok manusia, juga sebagai pakan ternak dan juga sebagai bahan industri yang mempergunakan karbohidrat sebagai bahan bakunya. Jadi gandum itu sangat banyak sekali manfaatnya. Tepung terigu yang biasa kita gunakan untuk membuat kue atau roti atau makanan jajanan tradisional itu merupakan juga produk daripada gandum. Kalau maizena, tepung maizena tadi dari jagung. Kemudian kita lanjut ke sorghum atau yang kita kenal dengan cantel. Ketika Bu Ulfa waktu kecil dulu itu masih sempat melihat yang namanya cantel. Ada tetangga Bu Ulfa yang masih menanam cantel, tapi untuk saat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Dan ini sudah menjadi tanaman langka. Padahal serealia itu memiliki potensial untuk dibudidayakan dan dikembangkan, khususnya di daerah kering di Indonesia. Tanaman sorghum telah lama dan banyak dikenal oleh petani Indonesia, khususnya di daerah NTB dan NTT. Di Jawa, sorghum itu dikenal dengan tadi yang Bu Ulfa katakan, yaitu cantel, dan biasanya ditanam secara tumpang sari dengan tanaman yang lain. Seperti itu. Berikutnya ada jawawut. Jawawut ini sejenis serealia berbiji kecil atau millet. Jawawut pernah menjadi makanan pokok masyarakat Asia Tenggara dan Asia Timur sebelum padi dikenal orang. Jadi jawawut ini lebih dulu dikenal daripada beras, daripada padi. Di antara berbagai jenis millet, jawawutlah berbiji kecil itulah. Millet tadi kan berbiji kecil. Di antara serealia yang berbiji kecil, jawawutlah merupakan tumbuhan yang pertama kali dibudidayakan yang terluas penanamannya di seluruh dunia. Jadi lebih dikenal jawawut dulu daripada padi. Di Indonesia, tanaman ini dikenal sebagai makanan burung. Kalau di Amerika, millet ini justru diolah menjadi makanan berenergi. Itu jawawut. Selanjutnya kita bahas jenis berikutnya. Kalau tadi serealia, sekarang akan kita bahas kacang-kacangan. Kacang-kacangan di sini yang akan sebenarnya banyak sekali, jenisnya, tapi yang akan kita bahas di sini hanya ada 3, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau.
Kacang-kacangan ini merupakan sumber utama protein cah. Lain serealia itu kita kenal sebagai penghasil karbohidrat. Kalau kacang-kacangan ini sebagai sumber atau penghasil protein, yaitu protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Seperti itu kacang-kacangan. Yang pertama ada jenis kacang tanah. Kacang tanah ini merupakan tanaman polong-polongan dari famili Fabaceae. Kacang ini banyak dibudidayakan di Indonesia dan merupakan kacang terpenting kedua setelah kedelai. Jadi yang paling penting, yang paling dimanfaatkan banyak orang adalah kacang kedelai. Dan yang kedua adalah kacang tanah. Urutan kedua kacang tanah itu. Di beberapa daerah di Indonesia, kacang tanah itu memiliki nama-nama yang berbeda. Bisa dilihat di buku kalian atau di LKS kalian. Nah, sekarang kandungan daripada kacang tanah. Banyak sekali kandungannya, Cah. Kaya akan lemaknya, mengandung protein yang tinggi, zat besi, vitamin E, kalsium, vitamin B kompleks, dan fosfor. Juga ada vitamin A dan K, lecitin, kolin, dan juga kalsium. Banyak sekali kandungan daripada kacang tanah. Kandungan protein dalam kacang tanah ini jauh lebih tinggi daripada daging dan telur. Juga kacang soya. Kacang soya di sini adalah kacang kedelai. Jadi kacang tanah itu jauh lebih tinggi kandungan proteinnya dibanding dari daging, telur, dan kacang kedelai. Juga mempunyai rasa yang manis dan banyak digunakan untuk membuat beraneka ragam jenis kue. Itu kacang tanah. Manfaatnya apa saja kacang tanah? Manfaatnya ada kandungan fitoestrogennya. Kandungan fitoestrogen ini dalam kacang tanah berfungsi untuk melawan sel kanker dan mengurangi berbagai risiko penyakit dan tumor. Penyakit kanker dan tumor. Jadi untuk mengurangi atau menghindari penyakit kanker dan tumor, salah satunya bisa kita memanfaatkan kacang tanah, yaitu karena mengandung fitoestrogen tersebut. Kemudian kacang tanah juga mengandung triptofan. Triptofan ini penting untuk produksi serotonin. Serotonin ini dapat membantu melawan depresi. Jadi kalau kalian suntuk atau gabut, galau buta, itu bisa di mood booster atau bisa munculkan semangatnya dengan makan kacang tanah. Seperti itu. Kemudian ada kandungan vitamin B3-nya, yaitu berfungsi sebagai menjaga otak dan meningkatkan kekuatan daya ingat. Itu. Kemudian ada kandungan asam folatnya. Asam folat dalam kacang tanah baik untuk wanita yang sedang hamil ataupun menyusui. Terutama bagi wanita hamil, perempuan hamil, itu sangat baik makan kacang tanah karena banyak mengandung asam folat. Di mana asam folat ini bisa mengurangi risiko bayi atau janin lahir dengan cacat. Bisa menghindari risiko bayi lahir cacat sejak awal kehamilan. Itu kandungan dari kacang tanah yang berupa asam folat, manfaat daripada asam folat. Nah, asam folat itu tidak hanya dalam kacang tanah saja, bisa dari makanan yang lain. Berikutnya ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur, seperti kecap, tahu, dan tempe. Kedelai termasuk sumber protein nabati yang sangat baik bagi kesehatan. Kedelai adalah jenis kacang-kacangan yang sangat mudah dicerna oleh tubuh daripada jenis kacang-kacangan yang lain. Hal ini dikarenakan karena kandungan dalam kedelai prosentase yang sangat tinggi adalah protein. Sehingga kedelai sangat baik sebagai pengganti protein hewani atau daging. Seperti itu. Manfaatnya dari kedelai itu juga sangat banyak. Bisa untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi.
bisa menyeimbangkan kadar hormon dalam tubuh. Dari kacang kedelai yang lainnya masih banyak sekali, diantaranya juga dapat mengurangi resiko gangguan usus besar. Karena ini pada kacang kedelai mengandung atau adanya kandungan fitoestrogen. Jadi selain pada kacang kedelai, pada kacang tanah juga tadi juga ada kandungan fitoestrogennya. Nah, kandungan fitoestrogen pada kacang tanah maupun pada kacang kedelai itu dapat mengurangi resiko gangguan usus besar atau juga sebagai untuk melawan sel kanker atau mengurangi resiko terkena penyakit kanker dan tumor. Jadi sangat bagus sekali kalau kita banyak mengkonsumsi kacang tanah dan kacang kedelai. Berikutnya manfaat dari kacang kedelai adalah bisa untuk mengurangi resiko osteoporosis atau kerapuhan tulang. Osteoporosis itu kerapuhan tulang. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan kalsium. Jadi pada kacang kedelai maupun pada kacang tanah atau pada kacang-kacangan pada umumnya itu mengandung kalsium yang cukup tinggi untuk mengurangi resiko terserang penyakit osteoporosis. Berikutnya jenis kacang-kacangan yang ketiga yaitu kacang hijau. Kacang hijau ini juga masuk ke dalam famili Fabaceae sama dengan kacang-kacang sebelumnya. Kacang hijau ini memiliki kandungan protein nabati yang cukup tinggi juga serta mengandung asam lemak esensial omega 3, 6 untuk menurunkan kolesterol, karbohidrat, juga mengandung karbohidrat, antioksidan, mineral, dan juga vitamin. Kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai variasi menu, bisa sebagai jus, bubur, es wedang, atau menjadi isian kue seperti bakpao, bakpia, onde-onde, dan jajanan tradisional yang lainnya. Banyak sekali manfaatnya. Kacang hijau juga dapat membantu mengobati jerawat dan juga menghaluskan kulit. Bahkan air dari rebusan kacang hijau ini juga bermanfaat untuk merawat luka serta menyehatkan kulit. Manfaatnya kacang hijau itu sangat banyak, bisa mengurangi resiko kanker usus karena memiliki kandungan serat yang tinggi, maka membantu membersihkan usus. Juga bisa membantu proses penyembuhan luka pada kulit. Kandungan omega 3 pada kacang tanah juga pada kacang hijau juga dapat membantu melancarkan aliran darah. Juga adanya kandungan kalsium pada kacang hijau bisa membantu menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Itu tadi ketiga jenis dari kacang-kacangan. Berikutnya kita masuk ke dalam umbi-umbian. Yang pertama ada umbi jalar, kentang, talas, singkong, dan gandum. Ada 5 jenis umbi yang akan kita pelajari. Tapi sebenarnya sangat banyak sekali umbi-umbian yang ada di negara kita. Tapi untuk yang kita pelajari saat ini hanya ada 5. Yang pertama ada umbi jalar. Umbi jalar ini kita sebut dengan ketela rambat, yaitu akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi atau karbohidrat yang tinggi. Selain dimanfaatkan umbinya, daun muda pada ubi jalar juga bisa dibuat sayuran. Kemudian ubi jalar yang dijadikan tanaman hias karena keindahan daunnya juga bisa dijadikan tanaman hias, Ada 3 jenis umbi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ketiga jenis umbi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Beberapa varietas ubi jalar yang populer diantaranya adalah Cilembu yang berasal dari Jawa Barat itu, Kemudian
ada Ibaraki, ada Lampeneng, ada Georgia, ada Borobudur, Prambanan, Mendut, beberapa varietas ubi jalar yang populer. Tapi yang sangat populer adalah Cilembu yang banyak dijual belikan di sekitar lingkungan kita. Berikutnya manfaat daripada ubi jalar. Manfaatnya sangat banyak, Cah. Yang pertama, kandungan vitamin C-nya itu cukup tinggi sehingga berguna untuk merawat elastisitas kulit. Jadi bisa untuk kesehatan kulit. Kemudian manfaat berikutnya karena mengandung vitamin A dan beta karotin dari warna ungu, oranye dan juga merah, ubi merah itu untuk melindungi paru-paru dan mencegah kanker paru dan juga kanker mulut. Jadi kandungan dari vitamin A, beta karotin dan warna pigmen daripada ubi jalar itu bisa untuk mencegah kanker paru dan juga kanker mulut. Kemudian pada ubi jalar memiliki rasa manis yang bebas lemak sehingga cocok untuk penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula dalam darah. Kemudian kandungan vitamin B6-nya ini dapat mencegah serangan jantung dan kandungan kaliumnya berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Itu beberapa manfaat dari ubi jalar. Berikutnya kita bahas kentang. Ubi kentang telah menjadi salah satu makanan pokok yang penting di wilayah Eropa, Cah. Namun sekarang banyak orang yang memanfaatkan kentang sebagai makanan alternatif untuk program diet. Tanaman ini merupakan herba atau tanaman pendek tidak berkayu dan juga semusim. Maksudnya semusim, masih ingat kan tadi di awal? Tanaman semusim itu tanaman yang hanya satu kali tanam atau satu kali panen. Di daerah tropis, kentang cocok untuk ditanam di dataran tinggi. Di pasaran, kentang dipisah-pisahkan menurut ukurannya dan dinamakan kualitas A, B, C, dan D. Kualitas A adalah kentang yang terbaik. Penyebutan kentang kualitas AB berarti campuran dari kualitas A dan B. Kemudian kentang merupakan sumber terbaik dari pembentukan zat besi dalam darah serta menjamin sistem ketahanan badan karena kandungan vitamin serta kalsiumnya sangat tinggi. Dengan banyaknya kandungan gizi, maka kentang juga memiliki sangat banyak manfaat. Di antaranya untuk kesehatan pencernaan karena mengandung banyak serat atau tinggi kandungan seratnya sehingga untuk kesehatan sistem pencernaan. Itu salah satu manfaat dari kentang. Manfaat yang lain yaitu melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, juga membantu mengurangi risiko kanker prostat dan juga kanker rahim. Kemudian manfaatnya yang lain juga bisa mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya dalam kentang itu sangat rendah sehingga bisa mengurangi kadar kolesterol. Juga manfaatnya baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga. Itu tadi manfaat daripada kentang. Berikutnya adalah talas. Umbi-umbian yang ketiga adalah talas. Salah satu jenis umbi-umbian yang cukup banyak digemari orang adalah talas. Kalau kita menyebutnya bote, itu loh, Cah. Talas, sembir atau semir banyak dijumpai dan dibudidayakan di daerah Sembir, Kabupaten Sumedang. Batang dan daunnya dapat disayur, Cah. Kalau bagi yang suka sangat nikmat, tapi bagi yang tidak suka ya tidak suka. Selain talas sembir, penduduk setempat membudidayakan pula talas gadung dengan ciri-ciri berbatang ungu dan mempunyai anakan banyak. Namun batangnya tidak bisa disayur. Jadi ingat, Cah, ada jenis talas yang batangnya bisa disayur dan ada yang tidak. Kalau kita
salah untuk memilihnya bisa keracunan seperti itu. Berikutnya adalah singkong. Dan yang keempat adalah singkong atau kita biasanya kenal dengan pohung atau ketela. Perdu tahunan tropika dan subtropika dari suku Euphorbiaceae adalah ketela pohon atau dikenal dengan ubi kayu. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Umbi ketela pohon ini atau singkong ini merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat, namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus juga terdapat pada daun singkong. Jadi tidak terdapat proteinnya yang banyak, tidak terdapat dalam buahnya, tidak pada singkongnya, tapi pada daunnya. Karena mengandung asam amino dan methionina. Seperti itu. Dan singkong ini sebagai alternatif bahan makan pokok sebagai pengganti beras. Berikutnya adalah gadung. Gadung ini tergolong tanaman umbi-umbian yang cukup populer walau kurang mendapat perhatian. Gadung menghasilkan umbi yang dapat dimakan namun mengandung racun yang dapat mengakibatkan pusing dan muntah apabila kurang benar mengolahnya. Produk gadung ini yang paling dikenal adalah dalam bentuk keripik atau opak atau kerupuk. Meskipun rebusan gadung juga dapat dimakan. Jadi hati-hati kalau kita dalam mengolah gadung. Gadung itu kalau tidak bisa langsung kita konsumsi. Gadung itu perlu pengolahan terlebih dahulu. Kalau kalian pernah melihat acara di televisi, itu cara mengolah gadung, itu yang pertama kita bersihkan, kemudian kita iris-iris, kemudian ditaruh di sebuah wadah yang bolong-bolong itu, terus kemudian ditaruh di air atau di kali. Di kali airnya mengalir itu sampai beberapa hari, 1-2 hari. Setelah itu baru kita olah. Kalau tidak demikian, itu bisa beracun karena masih mengandung getah. Getahnya itu harus dihilangkan dulu supaya tidak beracun. Dengan cara itu tadi, direndam atau juga dijemur, dibiarkan. Kalau mau dibuat kerupuk, biasanya diiris-iris tipis kemudian dilumuri dengan abu. Baru nanti dijemur beberapa hari kemudian dicuci lagi, itu sudah menghilangkan kandungan daripada racun yang ada dalam gadung dalam gadung. Seperti itu. Terima kasih. Bu Elva mohon maaf, mau meralat ada yang keliru, yaitu jenis umbi-umbian yang akan kita pelajari tadi atau yang sudah kita pelajari tadi ada 5, yaitu ubi jalar, kentang, talas, singkong. Ini salah, ini bukan gandum. Gandum ini kan masuk ke dalam serealia. Ini maksud Bu Ulfa yang betul adalah gadung. Sudah Bu Ulfa talat ya, gadung, bukan gandum. Terima kasih.